Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Romayasari, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan ke-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama yaitu pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Lalu, kapankah munculnya pergerakan kebangkitan Indonesia? Kebangkitan Indonesia muncul pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu pada saat didirikannya Organisasi Budi Utomo, dan pada tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Sumpah Pemuda. Kemudian yang ketiga pada tanggal 17 Agustus 1945 pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bina, Ika, Tunggal, dan Iya berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, apakah teman-teman tahu tentang simbol kedaulatan bangsa Indonesia? Simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4. Yang pertama yaitu bendera kita, yaitu bendera merah putih. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu lambang negara, Garuda. Dan yang keempat yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bela negara. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada NKRI yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari ancaman. Sejarah munculnya bela negara yaitu karena terjadinya agresi militer dua Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Sehingga pada saat itu tokoh-tokoh membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah NKRI. Dan pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan sebagai Hari Bela Negara. Lalu, apa sajakah nilai dasar bela negara? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019
tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara ada 5. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, kemampuan awal bela negara. Dari kelima nilai-nilai bela negara yang telah dijelaskan, terdapat nilai-nilai yang dapat diimplementasikan. Pada intinya, sebagai ASN yang profesional, bentuk bela negara yang dapat dilakukan adalah bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjadi pelayan publik yang baik, dan menjadi perekat persatuan serta kesatuan bangsa. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.